Selamat pagi ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita tentang Adverse Drug Response ADR. Dan kemudian nanti ada interaksi obat-obatan untuk hari ini ya. Jadi kemudian dose response itu ada dua macam, bisa di bisa digambarkan sebagai graded dose response, ada yang kuantal dose response. Perbedaannya, kalau graded dose response ini ada di individu, jadi satu orang kemudian diukur kadarnya, ya, maaf dosisnya ditambahkan sedikit demi sedikit, lalu kemudian dia dihitung dengan efeknya bagaimana. Nah ini ya, jadi misalnya demam 40 derajat awalnya setelah minum obat A, ya, dengan dosis tertentu ternyata dia bisa turun sampai 38 derajat Celcius. Setelah ditambahkan lagi dosisnya, maka dia bisa sampai 36 derajat Celcius, ya normal, artinya ini maksimal respons. Bisa yang berupa linier, bisa juga digambarkan sebagai grafik logaritmik. Ya, paling banyak memang nanti ada logaritmik ya. Kita tahu juga ada EC50, efikasi concentration 50. Ini berarti konsentrasi yang dibutuhkan, dosis yang dibutuhkan 50% untuk menghasilkan 50% efek. Kemudian yang kuantal dose respon ini pada populasi. Kalau pada populasi, kalau ada 100 orang minum dengan dosis sekian, maka 50% diantaranya ini dia merasa sembuh. Kalau ditambahkan lagi sampai 100, maka dia semuanya 100% pada populasi tersebut akan merasa sehat. Ini yang disebut dengan kuantal dose respon ya. Intinya adalah di satu adalah individual, yang satunya pada populasi. Kemudian konvensional dose response seperti ini, yang paling sering memang seperti ini. Jadi bentuknya adalah seperti huruf S, di mana dosisnya meningkat, maka kemudian efeknya, nah ini akan meningkat pula. Ya. Ini yang disebut dengan konvensional. Rata-rata memang demikian, ya, konvensional itu demikian. Jadi ada yang efektif dose 50, kemudian kalau dosisnya ditingkatkan, ada juga nanti mulai sampai lethal dose. Kalau lethal dose tentunya ini masih dalam penggunaan penelitian menggunakan hewan coba ya. Kalau tidak hewan coba tidak mungkin kita membunuh orang. Jadi kemudian kita bisa melihat dari therapeutic index, yaitu antara dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan lethal dose 50 sampai effective dose 50 ya. Jadi kalau therapeutic index ini 50-50, 50% orangnya hidup, 50% orangnya sehat. Ini 50-50 disebut dengan therapeutic index. Kalau yang lebih banyak digunakan tentunya adalah margin of safety. Kalau margin of safety ini adalah dosis yang digunakan, pokoknya jangan sampai ada orang yang berat keracunan atau meninggal. Ini ya, makanya LD1, jadi lethal dose yang menyebabkan satu orang kematian, satu sampel kematian per ED 99. 99% orang dengan menggunakan dosis ini akan sehat. Ini yang disebut dengan margin of safety. Ya, pada beberapa obat, contohnya aminofilin, margin of safety-nya sangat pendek. Jadi kemudian kalau overdosis sedikit saja, nah itu dia akan langsung ada timbul keracunan atau toksisitas bahkan sampai kematian. Makanya kalau sekarang aminofilin tidak digunakan. Aminofilin ini obat untuk asma, jadi sekarang tidak digunakan secara rutin karena margin of safety yang
cukup sempit. Berbeda kalau misalnya paracetamol, margin of safety-nya sangat panjang. Mulai dari 250 miligram itu sudah merasa demamnya berkurang, bahkan nanti sampai 4000 miligram. Ya. Jadi margin safety-nya, jadi dia paracetamol itu baru 4000 miligram baru bisa merusak liver. Jadi sangat panjang sekali ya, lebar sekali untuk margin of safety-nya. Ini yang konvensional, jadi memang yang rata-rata memang bentuknya seperti ini. Ada juga yang tidak konvensional disebut dengan non-monotonic dose response. Jadi kalau non-monotonic dose response itu ada 3, tidak monoton ya. Yang pertama adalah U-shape, bentuknya seperti U. Ini contohnya untuk vitamin dan metal atau trace element. Jadi yang seperti zinc, kemudian mangan, ya, pokoknya sedikit-sedikit. Jadi kalau dia terlalu sedikit akan menyebabkan kematian, tetapi kalau terlalu banyak juga akan menimbulkan kematian. Jadi memang tidak boleh lebih, tidak boleh terlalu banyak. Ini contohnya U-shape vitamin. Kalau dia kekurangan vitamin, avitaminosis, dia akan meninggal. Tapi kalau hipervitaminosis juga akan melakukan kerusakan. Jadi kalau orang yang kelebihan vitamin C, maka dia nanti kulitnya semuanya akan jadi kuning, matanya, sklera yang putih, ini harusnya putih juga akan jadi kuning. Kalau sudah demikian nanti livernya juga mulai rusak. Ini yang disebut dengan U-shape ya, non-monotonic dose response. Kemudian yang B ini disebut dengan hockey stick shape dose. Ini hockey stick shape dose. Ini artinya adalah kita bisa menetralisir pada sampai dosis tertentu. Ini sampai dosis tertentu. Contohnya adalah bahan-bahan toksikan ya, bahan-bahan yang beracun. Misalnya kalau di seberang sini ada anatomi. Anatomi ini kan ada jenazah yang diawetkan pakai formalin. Kalau yang sering sholat di situ juga kadang-kadang bau formalinnya bisa keluar. Nah ini dalam jumlah tertentu formalin ini akan aman untuk dihirup oleh manusia. Tetapi kalau sudah terlalu banyak, maka itu akan baru menimbulkan kerusakan. Yang disebut dengan respon threshold dosis yang baru mulai untuk menimbulkan efek samping yang jelek. Ini ya. Ini kalau hockey stick, kata kuncinya adalah untuk barang-barang beracun. Ya. Jadi kalau kita tiap hari di lalu lintas tentu menghirup gas CO2, kemudian ada polusi. Tetapi kenapa kok kita sakit? Ya tentunya karena gas polusi yang kita hirup ini tentunya masih dalam batas yang normal. Batas homeostasis artinya bisa ditoleransi dari tubuh manusia. Tetapi nanti kalau sudah banyak polutannya, ya misalnya saja kita berada di tengah Gunung Teletabis, Bukit Teletabis yang terbakar 500 hektar, kemudian itu kita menghirup sendirian, ya tentunya nanti akan ada efek di sini ya, sesak nafas dan seterusnya. Kemudian yang C ini adalah inverted U-shape. Nah, inverted U-shape dose response. Ini adalah kurva untuk ligan yang akan down regulate untuk reseptornya. Jadi contohnya adalah pil KB, ya, pil kontrasepsi. Jadi pil kontrasepsi itu mengandung estrogen, mengandung progesteron. Pada kondisi yang maksimal, nah ini maka dia akan terjadi ovulasi, akan terjadi siklus menstruasi yang teratur. Namun kemudian kalau kita berikan pil KB,
pil kontrasepsi, itu artinya estrogennya akan meningkat sangat banyak ya. Nah, ini meningkat sangat banyak akan menimbulkan feedback negatif. Nah, feedback negatif ke dalam otak, di hipofisis dan pituitari, sehingga kemudian yang normalnya setiap bulan itu sel telur dikeluarkan, karena estrogen yang tinggi, maka dia akan ada feedback negatif, sel telur ini malah tidak dikeluarkan. Nah itu ya, makanya dia tidak akan menstruasi. Ini yang disebut dengan inverted U-shape. Jadi ini yang non monotonic dose response. Jadi pada vitamin, pada bahan beracun, pada ini contohnya adalah yang hormon ya, pada down regulasi atau feedback negatif. Kemudian tipe-tipe dari therapeutic drug toxicity. Jadi kalau kita minum obat tentu ada misalnya paracetamol, ada efek obat yang diinginkan atau desirable, ada yang tidak diinginkan. Kemudian yang tidak diinginkan itu bisa dibagi dua, non deleterious atau side effect, tidak berbahaya. Non deleterious artinya tidak berbahaya, ada yang deleterious yang berbahaya. Misalnya saja kalau kemudian ada orang dengan alergi seafood, setelah makan seafood dia akan gatel-gatel, ya, biduren. Dia kemudian minum obat antihistamin yaitu CTM. CTM, klortrimeton atau klorpeniramin maleat, nama lainnya. Maka nanti ada efek sampingnya. Yang pertama adalah seperti halnya mengantuk, kemudian mulut kering. Ini kan tidak berbahaya, ya. Tapi kemudian nanti mungkin ada juga yang berbahaya. Misalnya kalau CTM-nya diminum terlalu banyak, maka tadi yang harusnya mengantuk bisa tidak bangun kembali, ya. Tidurnya terlalu dalam. Nah ini yang berbahaya. Contoh yang lain misalnya adalah paracetamol. Paracetamol, orang ini demam, kemudian minum paracetamol, efek yang diinginkan adalah demamnya turun. Yang tidak diinginkan bisa jadi dia akan mual, muntah gitu ya. Atau bahkan yang lebih tingkat lagi bisa merusak sampai ke livernya. Sehingga kemudian toxic effect atau yang berbahaya ini bisa dibagi tiga, pharmacological toxicity, pathological toxicity, genotoxic effect. Perbedaannya apa kalau pharmacological toxicity? Contohnya adalah hipotensi karena pemakaian nifedipin. Nifedipin adalah obat untuk penurun tekanan darah. Kalau kemudian nifedipin ini diminum, bahkan mungkin terlalu banyak, maka dia bukan hanya dari yang tadinya hipertensi, jadi normal, bahkan bisa jadi hipotensi. Jadi pharmacological toxicity ini adalah keracunan, tapi karena sebab obatnya mengakibatkan hal tersebut. Ya. Contoh yang lain adalah seorang dengan kadar gula darah yang tinggi, diabetes, minum obat untuk penurun kadar gula darah. Setelah minum obat penurun kadar gula darah yang tadinya sangat tinggi sekarang menjadi sangat rendah darahnya. Ya, tadinya hiperglikemia, sekarang hipoglikemia. Ini disebut dengan pharmacological toxicity. Jadi berkaitan dengan efek obatnya. Ya, yang kedua adalah pathological toxicity, contohnya acetaminophen toxicity ya. Acetaminophen nama lain dari paracetamol. Pemakaian minum paracetamol lebih dari 4000 mg itu akan merusak liver. Livernya akan nekrosis, sel-sel livernya itu akan mati, rusak, hancur ya. Ditandai nanti dengan adanya SGOT, enzim SGOT, enzim SGPT yang harusnya berada di dalam sel liver
itu selnya pecah. Nah, ini SGOT, SGPT-nya keluar akhirnya masuk darah. Nah, kalau pemeriksaan darah SGOT, SGPT-nya meningkat, nah ini karena adanya rusak. Ya, pathological toxicity artinya ini kerusakan secara anatomis, sel-selnya rusak, sel-selnya nekrosis. Nah, ini contoh dari pathological toxicity. Kemudian yang ketiga adalah genotoxic effect. Contohnya chlorambucil akan mengakibatkan akut myeloid leukemia. Jadi kalau misalnya ada orang dengan CA cervix, ya kanker serviks, diberikan obat yaitu kemoterapi dengan menggunakan chlorambucil. Ternyata chlorambucil ini setelah diinfuskan, dia ke seluruh tubuh, lalu kemudian dia akan membunuh kanker serviksnya, tetapi dia ada efek sampingnya, dia akan merusak dari sumsum tulang belakang. Akibatnya akan muncul kanker baru yaitu akut myeloid leukemia. Jadi ini genotoksik, jadi kerusakannya pada level DNA. Rata-rata karena penggunaan kemoterapi. Nah, ini yang genotoxic effect. Kemudian ini ada beberapa terminologi, ini kami ambil dari guideline-nya WHO. Yang pertama adverse drug reaction ya. Jadi ini adalah semua respon dari obat di mana ini noxious and unintended. Noxious artinya berbahaya, unintended artinya tidak diinginkan. Ya. Jadi ini bisa saja muncul pada obat-obatan yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, terapi, atau modifikasi physiological function. Jadi bisa apa saja. Pokoknya yang tidak enak dan tidak diinginkan. Misalnya ada orang dengan alergi tablet untuk vitamin E, nah itu dia sebetulnya dia ingin profilaksis, nah setelah minum vitamin E malah dia gatal-gatal, kemudian bersin-bersin, nah ini adverse drug reaction ya, pokoknya yang tidak diinginkan dan berbahaya. Semua ya adverse disebut dengan adverse drug reaction. Ini artinya rumah besarnya ya yang tidak diinginkan. Ini adverse drug reaction. Kalau yang side effect ini adalah kata kuncinya yang ada di merah-merah ini ya. Dia memang beneran tidak unintended effect ya, tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang kedua timbulnya pada dosis normal, tapi ini sudah diketahui dan even expected ya, dan sudah diperkirakan. Misalnya kita sudah tahu kalau minum CTM itu mesti akan efek sampingnya mengantuk. Nah, ini yang disebut dengan side effect. Bisa diperkirakan gitu ya. Kalau ada orang yang setelah minum CTM kemudian malah terjadi bentol-bentol, nah ini kan dia tidak bisa diprediksi. Lah itu kita tidak bisa memasukkan ke dalam side effect ini ya. Mungkin adverse drug yang lain ya. Jadi kalau side effect ini adalah well known. Well known itu artinya sudah diketahui ya, sudah terkenal bahwa ini kalau CTM bisa mengakibatkan mengantuk ya, expected ya, bisa diprediksi. Ini yang disebut dengan side effect ya. Kemudian kalau serius adverse effect ya, ini serius, yang disebut dengan serius dia adverse effect. Jadi kemudian yang bisa menimbulkan kematian. Ini ya serius adverse effect. Contohnya beberapa tahun yang lalu ada vaksin COVID, setelah disuntikkan selang 1 kali 24 jam terjadi
keradangan pada jantung kemudian meninggal. Nah, ini disebut dengan serious adverse effect. Apapun yang bisa menyebabkan kematian itu disebut dengan serious adverse effect gitu ya. Ada orang setelah makan obat tertentu, contohnya adalah antibiotik, kemudian bibirnya melepuh, jantungnya bengkak, kemudian meninggal. Nah, itu kita menyebutnya serius alergi obat, ya, Stephen Johnson syndrome. Kalau itu resultnya mengakibatkan kematian, ini kita kategorikan sebagai serious adverse effect. Bagaimana kalau adverse drug event, ya? Adverse drug event ini adalah any untoward medical occurrence that may be present during treatment with medicine but does not necessarily have a causal relationship with this treatment. Jadi kemudian adverse drug event ini gampangannya adalah ketepaan, ya, secara bersamaan, ya. Jadi misalnya, oh saya setelah minum amoksisilin ini kok mengantuk gitu ya. Padahal ya mungkin bukan karena efek amoksisilinnya, tetapi karena dia meminumnya selalu setelah bekerja dan kelelahan. Nah, itu dia disebut dengan adverse drug event. Does not necessarily have a causal relationship with this treatment. Jadi tidak selalu berkaitan dengan pengobatannya, gitu ya. Contoh yang lain kalau adverse drug event, setelah minum obat, kemudian agak mengantuk, kemudian berkendara, kemudian menabrak, ya, tabrakan kecelakaan, itu disebut dengan adverse drug event, ya. Tidak harus selalu disebabkan karena treatmentnya, gitu. Contoh yang lain, misalnya setelah minum paracetamol ini saya kok selalu pusing, gitu ya. Padahal dia karena minum paracetamolnya karena besoknya ujian dan ini seminggu terus ujian. Nah, ini adverse drug event. Tidak harus selalu berkaitan dengan pengobatannya. Nah, ini ya. Sehingga kemudian adverse drug event ini yang luas, jadi bisa saja tidak ada kaitannya. Tapi kemudian kalau yang adverse drug reaction ini yang pasti terkait dengan pengobatannya, gitu ya. Kalau adverse drug event ini ya ketepaan, gitu ya, kebetulan, mungkin saja karena obatnya, bahkan bisa tidak ada hubungannya masing-masing, gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti kalau ada punya klien, ini setelah minum obat ini saya selalu merasa bahagia, gitu ya. Mungkin